Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan mengenai metabolomics. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai workflow ya dari teknik metabolomics itu sendiri. Seperti kemarin kita singgung ya, kita mungkin bisa mulai dari biological question ya. Dari situ kita kemudian menentukan sample collection seperti apa, ya, treatment seperti apa untuk tiap sampelnya. Kemudian perolehan datanya dengan alat atau pendekatan yang mana, kemudian data pre-processing seperti apa ya, data treatment, statistical analysis, dan kemudian interpretasi biologinya seperti apa. Kemudian dikembalikan kepada biological question ya, apakah sudah terjawab ya atau justru muncul pertanyaan baru. Nah, itu wajar sekali dalam penelitian. Nah, ini adalah metabolomic analysis, mulai dari pre-analytical step sampai analytical step ya. Ini sangat penting untuk dipahami sebelum kita memilih metode apa, ya, kemudian berapa sampelnya dan sebagainya. Banyak mahasiswa pengalaman beberapa kali tertarik untuk menggunakan metabolomics, tapi kemudian menentukan sampel dan lain sebagainya ini menjadi masalah karena tidak pas gitu. Nah, jadi maaf, kita pertama harus menentukan eksperimental design kita. Jadi apa sih sebetulnya yang pengen kita teliti? Nah, ya. Nah, ini dari desain penelitian ini sangat menentukan nanti kita menentukan prosedur dari eksperimen tadi ya. Sampelnya seperti apa yang harus kita ambil gitu kan. Misalkan kita meneliti mengenai aroma kopi gitu. Aroma kopi sebagai minuman itu tentunya tidak bisa untuk metabolit ini kita ambil dari daun. Ya, beda dengan DNA. Kalau DNA itu kita bisa ambil dari mana saja kan begitu. Masalahnya hanya kepada jumlah DNA-nya banyak atau tidak. Ya, kenapa kita kemudian mengisolasi pucuk misalkan. Itu hanya karena masalah konsentrasi DNA yang akan kita ambil. Tapi secara prinsip bahkan dari tanaman mati pun kita bisa mendapatkan DNA. Tapi kalau metabolomics ya ini tentu kita harus hati-hati karena sampel itu mewakili betul apa yang ingin kita teliti. Jadi misalkan kepedasan cabai gitu kan, dari profil metaboliknya berarti diambilnya dari buah cabai, bahkan dari plasenta misalkan di mana rasa pedas itu berada gitu kan. Tapi kalau cabai untuk ketahanan hama, ya berarti dia tidak boleh di buahnya, tapi harus ke daun misalkan. Atau kalau ketahanan terhadap jamur yang berada pada perakaran, ya berarti harus di akar. Gitu. Nah, ini yang menjadikan dia berbeda dengan analisis DNA. Ya. Kemudian dari situ menentukan bagaimana kita apa namanya, mentreatment sampel kita. Ya, boleh nggak misalkan setelah dari lapangan itu dibawa-bawa dulu? Ya, tergantung dari penelitiannya. Ya, mahasiswa kemarin menyampaikan kok ada yang misalkan analisis metabolit dia dari lapangan sampai ke rumah, sampai ke lab tuh masih dibawa segar gitu, dibawa. Ya ternyata kan nggak masalah orang mahasiswanya meneliti mengenai kualitas bawang merah. Ya, kalau bawang merah kan malah jelas bahwa yang menentukan kualitas di konsumen itu pada saat bawang merah tersebut sudah ditransportasi ke lokasi konsumen berada, sudah melewati beberapa fase ya. Nah, itu lebih menggambarkan tidak bawang merah yang segar dari lapangan hari itu juga langsung dilakukan pengambilan ekstraksi, maksudnya dilakukan ekstraksi. Ya, tapi beda kalau misalkan kita meneliti mengenai ketahanan bawang merah terhadap suatu penyakit tertentu. Ya, kita harus lakukan penghentian proses metabolisme itu sesegera mungkin. Nah, oleh sebab itu, kalau penelitiannya mengenai sesuatu yang terkait dengan mekanisme yang ada di daun misalkan, dan itu terjadi spontan pada saat serangan suatu patogen tertentu di lokasi tadi, ya berarti kita harus mempersiapkan cara penanganan sampel
dengan cara begitu dia terserang, misalkan, dan tidak terserang di lapangan, itu langsung kita hentikan proses metabolismenya, ya, mohon maaf, dengan cara langsung memasukkan secepat mungkin ke nitrogen cair misalkan, ya, agar semua proses berhenti. Kemudian langsung kita gerus, ya, kita simpan di cool box gitu kan, untuk menghindari ada proses perubahan metabolisme, kan begitu. Kemudian disimpan dulu atau tidak, ya, tergantung dari desain kita. Kita cukup nggak, misalkan perlu 200 sampel gitu kan, dalam waktu 1 hari selesai nggak gitu kan. Kalau enggak, kita harus memikirkan disimpan di mana, dalam bentuk apa, ya, lokasi penelitian kita seperti apa, kita perlu membawa peralatan apa tidak gitu kan. Tadi misalkan, ya, kalau hanya kualitas duren gitu kan, ya mungkin nggak harus langsung di lokasi kan, kita bisa bawa dulu gitu kan, sampai di rumah kita treatment gitu, ya. Nah, kemudian eh, masuk ke analytical step, nanti diekstraksi, ya. Diekstraksi ini metodenya ada macam-macam, ada protokol yang sudah baku pada beberapa jenis tanaman, tapi ada juga yang tidak. Makanya protokol ini menjadi salah satu kunci juga. Kalau belum ada, ya kita terpaksa harus mencoba-coba gitu, cara ekstraksi, pelarutnya apa, dan lain sebagainya gitu, ya. Kemudian eh, kita masukkan ke mesin, ya, biasanya kita dibantu setelah ekstraksi, atau bahkan ada lab yang membantu melakukan ekstraksi. Tapi sekali lagi, kalau lab yang membantu melakukan ekstraksi, maka kita harus hati-hati dia langsung dilakukan atau tidak gitu kan, karena yang paling penting adalah menghentikan proses metabolisme tadi jika memang harus dihentikan gitu kan. Makanya kalau misalkan labnya itu pun mau melakukan ekstraksi, setidaknya sampel kita sudah berada pada liquid nitrogen, sudah kita dinginkan, atau bahkan kalau bagusnya sudah menjadi bubuk gitu kan, powder, kemudian kita simpan di suhu dingin, misalkan seperti itu, ya. Tapi kalau kita melakukan sendiri, ya mungkin lebih 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 firm, karena kita tahu kemudian diencerkan berapa yang kita timbang, dan lain-lain. Pada beberapa lab biasanya langsung dianggap sekian miligram gitu kan. Nah, padahal setiap kali sampel itu ditimbang kan pasti ada perbedaan, dan itu perbedaan kecil itu kadang sangat berpengaruh di akhir. Kemudian lakukan apa namanya, identifikasi dari peak yang muncul dari kromatogram tadi, ya. Dilakukan normalisasi dan filtering untuk melihat peak yang kadang tuh begini. Jadi misalkan sampel kita sampel tanaman, tapi muncul metabolit yang berasal dari cemaran pestisida, ya, cemaran macam-macam, ya. Ada pengalaman teman menemukan di sampelnya itu yang dia anggap ini adalah zat yang sangat ampuh untuk melawan pest gitu kan. Nah, ternyata dia tidak hati-hati, tidak menginstruksikan ke pihak pengelola greenhouse, tanamannya disemprot dengan pestisida tertentu. Nah, makanya senyawa aktif pestisida tadi ternyata ditemukan pada saat kita melakukan analisis metabolimik pada daun. Ya, terlanjur heboh, terlanjur senang, ternyata itu adalah cemaran dari pestisida yang diaplikasikan. Ya, hati-hati juga. Kemudian dilakukan computational prosedur, dan ini yang paling menarik juga, setelah kita dapat senyawa-senyawa yang kemungkinan, ya, ada kaitan, nah, kemudian kita melihat di database, kita mencari informasi macam-macam, dan kadang ada saja gitu kan bagian-bagian informasi yang kemudian kita bisa sambung, kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang relevan. Kalau ini masih kurang, kita kembali lagi ke tahap awal, ya, dan proses penelitian terus berulang. Nah, yang kita perlu perhatikan juga, ya, teknik metabolomics ini juga tricky, ya. Jadi ada metabolomics yang selain yang polar, ya, volatile dan lain-lain, ada metabolit yang dia konstitutif, ya. Ada yang dia juga non konstitutif atau inducible.
Nah, ini hati-hati dalam kemudian kita mengambil sampel, tadi saya sampaikan, bisa saja pada saat pemotongan daun ya, kita mau ambil sampel kok tidak tepat gitu kan, artinya tidak cepat dan tepat ya. Itu bisa kemudian pada saat kita potong, itu sudah berganti, sudah terinduksi metabolit-metabolit yang lain. Jadi, atau memang kita ingin arahkan menginduksi munculnya metabolit karena serangan tertentu. Misalkan kita ingin lihat kalau tanaman ini kok tahan, ini tidak sih gitu kan. Tanaman yang tahan ini kenapa gitu. Makanya kita induksi dulu baru kita jerap metabolitnya ya. Dengan cara begitu sudah diinduksi, itu langsung kita simpan dalam nitrogen cair. Nah, kita akan melihat perbedaan antara profil metabolit tanaman yang belum terinduksi dengan yang sudah diinduksi. Bisa macam-macam, bisa terinduksi oleh panas, misalkan penelitian heat tolerance, itu pada tanaman yang tahan, kondisi normal dan panas tuh apa sih yang berbeda gitu. Ya, dibandingkan dengan yang tidak tahan, ternyata apa sih yang muncul. Nah, itu menjadi menarik juga. Nah, kemudian hati-hati juga, tadi saya sebutkan, ada exogenous metabolites yang tadi dia ternyata terikut gitu di dalam sampel kita. Nah, kemudian yang tricky lagi, tadi sudah juga disinggung, distribusi yang tidak merata dari secondary metabolites di bagian tanaman. Jadi di daun dia berbeda, di pucuk daun dia berbeda, di pangkal bunga dia berbeda, ya. Sehingga ini sangat spesifik. Nah, makanya ini menarik justru karena tadi ilustrasinya, kalau misalkan kita ingin melihat atau membandingkan aroma bunga, ya berarti sampel harus kita ambil dari bunga. Kalau kita bicara ketahanan terhadap nematode misalkan, ya mungkin dia di akar gitu kan. Kalau kita bicara ketahanan terhadap serangga, mungkin dia di daun. Karena metabolit di tiap-tiap jaringan ini berbeda, nah ini menjadi apa? Ya kalau sebagai pemulia itu menjadi menarik karena namanya keragaman itu kan pasti menarik bagi pemulia gitu. Nah, real work-nya seperti apa untuk metabolit ini? Ya, seperti ilustrasinya seperti kalau waktu kecil kita sering masak-masak, ya kira-kira seperti itulah kita gerus-gerus, gitu, kita peras-peras, gitu, untuk diekstraksi. Jadi biasanya kita panen bagian tanaman yang tadi ya menunjukkan atau kita harapkan dia terekspresi metabolitnya, ya, tadi tidak bisa sebarangan bagian tanaman, harus sesuai dengan hipotesis, sesuai dengan rencana penelitian gitu kan. Nah, kemudian setelah dilakukan pemanenan, ini tahapan berikutnya yang harus dilakukan dengan cepat adalah pengeringan, drying, ya. Nah, ini juga ada pengeringan cepat dengan nitrogen cair misalkan, atau bisa juga tadi lambat, nggak masalah, karena memang yang dimanfaatkan kan tidak produk segarnya. Misalkan untuk kandungan kurkumin dan lain-lain, ya memang yang diambil itu rimpang yang sudah bahkan dikeringkan kan begitu. Baru kemudian lakukan ekstraksi dan persiapan untuk analisis, ya. Nah, kontak dengan pemilik alat atau lab, kira-kira sampai mana yang bisa dia bantu. Gitu. Apakah sampai ekstraksi? Kalau ekstraksi, pastikan solvennya diterima oleh alatnya, ya, solvent pelarutnya. Larutnya mau pakai etanol atau pakai apa, ya itu dikomunikasikan. Kecuali kalau itu alat kita, ya silahkan saja gitu. Satu, dilakukan analisis, misalkan MS base itu atau NMR, kemudian tekniknya juga macam-macam. Nah, kemudian kita bisa melakukan data mining, mulai dari data pre-processing, kemudian melakukan multivariate analysis untuk menjawab hipotesis yang kita ajukan. Ya. Nah, ini untuk persiapan sampel. Kita harus pastikan bahwa metabolit yang kita harapkan itu sudah siap ya untuk dilakukan analisis. Makanya sekali lagi penentuan sampel, penentuan bagian tanaman menjadi penting. Ya.
tidak bisa sembarangan. Umur berapa kita harapkan metabolit tadi itu terekspresi, ya. Kemudian hati-hati degradasi metabolit yang disebabkan oleh faktor-faktor eksogen, ya seperti tadi pemotongan daun. Kalau kita tidak cepat atau tepat, ya itu bisa memunculkan senyawa atau metabolit yang lain yang sebetulnya bukan objek penelitian kita. Kemudian the simple is the better, ya. Jadi betul, ini saya rasakan sendiri, kita perlu mendesain penelitian yang kemudian tidak terlalu banyak menggunakan sampel, ya. Jadi kenapa? Karena banyak sampel itu pada saat melakukan injeksi di mesin pun pada beberapa periode itu perlu dilakukan penggantian kolom misalkan, atau kita harus lakukan maintenance di tengah. Nah, itu akan sangat berpengaruh kalau kita penelitian kan ada perbedaan sedikit saja di teknik, ya. Itu kadang bisa mempengaruhi sampel kita yang berikutnya. Makanya pengaturan sampel, ya, pengaturan ulangan pada saat running di mesin pun itu juga menjadi penting, ya. Bahkan kita perlu masukkan beberapa technical replication misalkan untuk sampel yang sama, ya itu juga perlu kita lakukan, ya. Jadi perlu dipikirkan. Kemudian ini adalah tahapannya. Yang pertama adalah pemanenan. Nah, ini bisa kita lakukan shock freezing, ya. Shock freezing ini sudah sama dengan drying tadi, freeze drying, ya. Kemudian selain freezing, tissue separation ini juga menjadi penting. Misalkan kita ngambil daun, ya, biar cepat kita ambil daun utuh dulu. Padahal sebetulnya objek penelitian kita itu berada pada bagian di luar tulang daun. Nah, makanya kita lakukan pemisahan, gitu kan. Kemudian kita lakukan homogenasi untuk sampel kita, ya. Misalkan kita tidak tahu pada daun itu bagian mana yang sementara kita belum tahu, gitu kan, pada bagian daun itu yang mana, gitu kan, pangkal, tengah, atau ujung. Ya sudah, kita lakukan homogenisasi misalkan pada tahap awal, ya. Kemudian dilakukan pengeringan, drying, kemudian dilakukan ekstraksi dan persiapan untuk analisis. Nah, ini bisa dibayangkan reproducibility-nya seperti apa jika dalam pengambilan sampel aja sebetulnya begitu mudahnya terpengaruh oleh lingkungan, ya. Ini ilustrasinya saya ambil dari internet. Mohon maaf, ini belum saya cantumkan sumbernya. Jadi kita panen daun misalkan, kemudian kita langsung grind, langsung hancurkan, ya, dengan mortar dan liquid nitrogen. Kemudian kita simpan di cup, gitu, sebagai dalam bentuk frozen powder, ya. Ini bisa disimpan beberapa lama, ya. Nah, ini harapan saya, gitu kan. Ini bisa dilakukan sendiri, gitu. Tahapan ini bisa dilakukan sendiri. Jadi setidaknya kita penelitian meskipun labnya itu melakukan atau membantu melakukan analisis, tahapan ini dilakukan sendiri karena ini tahapan yang krusial untuk menentukan bahwa cara pengambilan sampel kita itu benar atau tidak, gitu, ya. Bisa disimpan di freezer minus 80 sampai beberapa waktu. Nah, kemudian pada saat dibutuhkan atau sudah siap, kita timbang, ya, sampel kita. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sampel yang kita timbang ini nanti menentukan pada saat kita menghitung atau memperkirakan konsentrasi, ya, atau abundansi dari suatu metabolit tertentu pada sampel kita. Ya, jadi ini plus minus berapa, setidaknya ini harusnya tahu, gitu. Tapi kalau lab tertentu kan dihitungnya sama sekian miligram, gitu. Kemudian dilakukan sonifikasi untuk memecah sel, gitu, ya. Kemudian disentrifuge, diambil struktur matanya, kemudian ada yang langsung ditransfer ke
ke ke alat ya. Oh, ini untuk NMR ya, untuk GC atau LC kadang kita harus saring dulu gitu kan. Kita siapkan cairannya ya, kemudian kita masukkan ke botol injeksi dan siap dimasukkan di mesin. Nah, berikutnya ini sampel preparasi untuk suspensi sel tanaman. Ini juga bisa dilakukan ya, karena pada beberapa tanaman suspensi selnya itu juga mungkin bisa menghasilkan metabolit tertentu dan itu kemudian pengen dilihat gitu kan, atau ingin melihat apakah selnya normal atau tidak. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah menghindari kontaminasi kimia ya dengan kultur cairnya, kemudian suhu juga bisa jangan berubah, kemudian hati-hati juga dengan sedimentasi ya, kemudian ini ya, agar tetap homogen harus tetap dilakukan agitasi batch culture ya, kemudian dilakukan filter, dicuci dengan air steril, kemudian dilakukan frozen di -80 ya, kemudian ditumbuk, artinya dibuat powdernya ya, digerus untuk kemudian dilakukan analisis selanjutnya. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan ya untuk pengambilan sampel ini adalah growing environment ya. Tadi saya sampaikan pengaruh lingkungan ini sangat-sangat sensitif ya terhadap metabolit yang terbentuk. Kekurangan nutrisi tertentu ini sudah pasti akan mengakibatkan perbedaan metabolit ya. Makanya kalau membuat percobaan ulangan ya, itu juga harus diperhatikan cara membuat bloknya, membuat ulangannya, karena cara penanaman pun ini juga bisa mengakibatkan perbedaan iklim ya, kemudian kontaminasi tadi, insektisida, pestisida, waktu panen ya, waktu panen pagi, siang, sore juga harus sama, kemudian jaringan, daun ya, batang, akar, dan cara pengeringan, fresh atau freeze drying, dan lain-lain, itu perlu diperhatikan. Nah, ini harapannya kan seperti ini. Jadi Arabidopsis dari aksesi yang berbeda-beda, dia akan menghasilkan profil metabolit yang berbeda-beda. Nah, kita melakukan comparative study dari hasil ini, gitu kan. Nah, ini juga yang saya lakukan, misalkan membandingkan antara buah dan daun dari profil metabolitnya. Nah, ternyata memang berbeda. Jadi ada kandungan-kandungan yang spesifik ada di daun, tidak ada di buah, dan sebaliknya. Nah, kalau kita tidak hati-hati pada saat kita mengambil sampel, ini yang terjadi. Jadi misalkan pada daun tembakau gitu kan, ini di daunnya dan di tulang daunnya, ini ternyata sangat signifikan bedanya. Jadi bisa dilihat ya, oh ya ini satu lagi, bahwa meskipun kecil ya, seperti ini ternyata berpengaruh besar gitu. Coba dibandingkan dengan yang di sini, kan hanya sedikit perbedaannya ya, tapi oke lah, ini ternyata sangat berpengaruh. Nah, bisa dilihat bahwa pada bagian daun dan bagian tulang ini profil metabolitnya berbeda ya. Nah, sehingga kalau kita tidak hati-hati dalam mengambil sampel, nah ini yang terjadi. Kemudian harvesting time ya, ini contoh saja gitu kan. Jadi pada saat pagi ya, ini ternyata ada senyawa spesifik yang mengumpul di sini. Mohon maaf, ini pada saat sore ya, pada saat pagi ini ada senyawa spesifik yang mengumpul di sini. Jadi ada seperti itu. Kemudian pH ya dan buffer ini juga sangat menentukan. Bisa dilihat di sesama fosfat buffer saja pH 6 dan 7 ini ada perbedaan yang signifikan di beberapa tempat, misalkan di sini ya. pH 8, nah ini juga
menentukan beda lagi yang didapatkan ya. Kemudian drying method ya. Nah, makanya harus dilihat lagi bagaimana sebetulnya produk itu dikonsumsi atau dimanfaatkan ya, atau produk itu saat melakukan fungsi fisiologis yang diharapkan. Karena ada perbedaan hasil antara dia saat fresh, saat di dried ya, kemudian dengan suhu berapa, ini hasilnya beda-beda. Kemudian pelarut, pelarut untuk analisis ya, ini juga ternyata menghasilkan yang berbeda-beda ya. Ini adalah pelarut bisa air, metanol, etanol gitu kan, yang paling terkenal kan memang etanol ya. Nah, padahal ada yang lain. Nah, ini hasil yang diharapkan pun bisa berbeda-beda. Kenapa? Ya, memang ada senyawa yang mudah larut dengan air saja, misalkan, namun ada yang sulit ya. Nah, optimum solvent seperti apa? Nah, ini ternyata harus dikembangkan case by case, ya, tergantung dari karakteristik metabolit targetnya, ya, atau jumlah metabolit atau spesifik metabolit seperti apa yang ingin kita ekstraksi. Nah, itu pengaruh pelarut itu menjadi sangat penting. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini adalah apa namanya, Brassica yang normal, tidak ada serangan. Sementara yang di sini adalah Brassica yang terinfeksi. Pada saat diekstraksi dengan 50% MEOH, ya, ini ternyata tidak ada perbedaan. Tapi saat diekstraksi dengan 80%, perbedaannya sangat nyata. Nah, kita harus hati-hati dengan pelarut. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan pengambilan data. Nah, alatnya macam-macam ya, bisa NMR, macam-macam, GC, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita lakukan data mining dan processing. Nah, ini bisa kita akses dengan beberapa software. Contohnya, ini yang saya pakai adalah Maslink. Kalau kita ke lab, kita bisa minta pinjam gitu kan, atau kita bisa download trialnya ya. Yang terpenting kita punya file kromatogramnya dari lab ya, jika memungkinkan, karena tidak semua lab juga mau memberikan kromatogramnya. Nah, dari kromatogram ini filenya bisa kita ambil, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa ambil kromatogramnya ya. Kemudian kita dari situ kita bisa mengeksplorasi ya. Kemudian kita bisa melihat, mengklik dari kromatogram kita ini kira-kira putatif identifikasinya seperti apa dia. Anotasinya dia metabolit apa gitu ya. Nah, ini contoh ya, misalkan kita bisa kemudian membandingkan antara profil metabolit sampel A dengan sampel B, kemudian kita klik-klik pada daerah-daerah yang menurut kita menarik. Ya, kemudian kita perlu melakukan alignment ya, karena seperti ini. Misalkan ini adalah tanaman P1 dan P2, seolah-olah banyak perbedaan. Nah, padahal pada saat sampel berjalan itu kadang ada sedikit shifting gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa peak ini sebetulnya sama dengan peak ini gitu ya. Kemudian peak ini mungkin sama dengan peak ini. Nah, cara biasanya untuk melakukan alignment ini adalah kita memberikan kontrol internal. Jadi ada senyawa misalkan di sini dan di sini yang sudah diketahui namanya apa ya. Nah, itu bisa kemudian digunakan untuk referensi penggabungan. Jadi kalau itu sudah bersatu, maka ya, itu dianggap sudah terjadi alignment. Jadi ini sebelum alignment seperti ini, setelah alignment seperti ini ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, kemudian setelah dilakukan alignment, itu kita alignment ini juga bisa dilakukan secara
otomatis di menu-menu beberapa software itu juga sudah ada, dia bisa mendeteksi dan merekomendasikan kira-kira bentuk landingnya seperti ini gitu. Tapi akan lebih mantap kalau kita punya internal standar tadi ya, misalkan di 3 titik untuk kemudian itu digunakan reference pada saat melakukan alignment. Nah, ini adalah contoh kita kemudian mencari nama ya atau anotasi dari metabolit yang kita temukan yang kita anggap menarik. Nah, biasanya datanya ada di database ya. Misalkan di niche database seperti ini ada yang berlangganan kemudian update dan sebagainya gitu kan di beberapa lab, tapi ada juga yang versi gratis bisa Anda download sendiri. Nah, kalau versi gratis ini database-nya sangat terbatas. Nanti kita bisa mengklik dan membandingkan di database itu profilnya seperti apa ya. Jadi seperti ini misalkan nanti kita bisa banding-bandingkan ya, dan kemudian di situ akan muncul apa namanya, di sini tuh ada persentase dia tingkat kepercayaannya gitu. Misal 87, 67, 99% berdasarkan persamaan dari profil eksperimental kromatogram kita dengan data in silico. Ya. Kemudian kalau untuk LC kita bisa juga melihat database LC membandingkan antara retention time, kemudian mass teori di sini, nilai mass teori di sini dengan nilai mass yang kita dapatkan, kemudian dilihat perbedaannya di sini. Ya, semakin kecil, misalkan 10 ini oke lah, sudah kita anggap dia sama. Ya, kalau masih besar seperti ini, maka ini tidak terlalu sama gitu. Meskipun ya bisa lihat sudah sangat dekat sebetulnya, tapi belum kita percaya. Nah, dari situ kita bisa apa sih dari hasil data metabolit itu menambahkan dari yang sebelumnya. Kita bisa juga melakukan analisis cluster ya. Kemudian datanya juga kita bisa olah seolah kompleks gitu kan. Seperti ini ya yang kita lakukan, misalkan morfologi terong dengan profil metabolitnya seperti apa, itu juga dilakukan oleh Mas Abi ya, lulus 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, sekarang ke Jepang ya. Ini meneliti mengenai metabolit pada terong. Kemudian bisa juga melihat metabolit spesifik apa yang menentukan dia tahan atau tidak pada lingkungan yang tidak optimal, misalkan di bawang merah, ini juga kita lakukan. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa memberi ide kepada Bapak Ibu ya untuk menambahkan analisis metabolomics ya jika tertarik dan perlu gitu kan dalam penelitian. Nah, saya minta dalam kuliah ini sebagai praktikum itu adalah untuk mendesain kira-kira kalau mau di-insert dalam penelitian Bapak Ibu ya, itu kira-kira seperti apa sih gitu. Apa yang bisa ya. Misalkan dana tak terbatas lah gitu. Itu mau melakukan apa gitu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah experimental error. Jadi di sini biasanya karena analisisnya itu mahal gitu kan, ini menjadi masalah ketika kita menentukan ulangan. Ya. Kalau bagi saya sebetulnya ulangan minimal harus ada, mau 2 ya, mau 3, jangan 1 gitu. Kemudian kalau ulangan 2 terlalu sedikit ya, gitu. Mungkin memang terlalu sedikit ya, tapi setidaknya masih bisa di statistik. Nah, di sini yang lebih penting lagi juga sebetulnya ada yang namanya technical replicates. Jadi tanaman yang sama kita ekstraksi 2 kali. Misalkan untuk melihat secara teknik itu sama apa enggak gitu kan. Kemudian sampel yang sama biasanya saya juga injeksikan di 2 kali di dalam mesin gitu kan untuk melihat sampel yang sama setelah berapa waktu. Jadi ekstraksi yang sama menghasilkan sampel kan, sampel yang sama itu saya masukkan ke mesin beberapa kali untuk melihat dia konsisten atau tidak gitu. Kalau semua konsisten gitu kan, 2 ulangan itu sebenarnya sudah cukup gitu. Ya. Jadi ulangan
Kemudian tentunya technical variation kalau bisa ya itu harus selalu lebih sedikit dibandingkan biological variation. Ya. Nah, biological replicates ini tentunya ya tadi apa namanya ya seperti desain penelitian kita, tapi mungkin bisa kita efisienkan misalkan dengan lakukan pool ya, jadi beberapa tanaman dalam satu ulangan tuh tidak perlu semua satu-satu, mungkin kita pool saja di rata, maksudnya bukan di rata-rata ya, dicampur sampelnya. Ya. Nah, ini praktikum, jadi kita harapkan bisa mencoba membuat skema rencana penelitian menggunakan teknik metabolomics ini. Harapan saya dari topik penelitian masing-masing gitu kan, tujuan, kemudian bahan dan metodenya, artinya mulai dari sampelnya seperti apa ya, diambilnya seperti apa, kemudian kalau tekniknya terserah lah gitu kan, kita tidak akan melihat sampai ke sana, mungkin kita lebih ke bagaimana Bapak Ibu memahami yang terpenting di sini, karena ini sangat penting gitu ya, faktor kunci adalah menentukan sampel. Pengambilan sampel dan treatment sampel itu merupakan salah satu uh, apa aktivitas kunci dalam teknik metabolomics ini gitu. Karena nanti begitu melakukan analisisnya gitu kan, itu mungkin mulai dari labnya itu bisa dilakukan oleh teknisi. Tapi menjiwai penelitian, kemudian betul-betul memahami riset questionnya dan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan sampel yang baik, nah itu mungkin lebih penting. Ya, kemudian nanti adalah interpretasinya. Kira-kira setelah data itu analisis seperti apa yang mau dilakukan? Apakah korelasi ya atau ETL mapping atau apa? Silahkan. Kira-kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.